Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, tolong bantu like dan subscribe-nya. Kali ini kita akan membahas 7 hal yang mungkin sahabat sudah pernah mendengar atau bahkan lebih tahu lagi. Tapi insya Allah kali ini yang kita bahas adalah 7 sebab usaha kita selalu gagal. Dan mungkin ini versi yang belum pernah kita dengar sahabat. Dan insya Allah jika kita menyimak bersama secara serius, maka kita akan tahu bersama. Mungkin inilah yang menyebabkan usaha kita selama ini selalu gagal. Dan kita akan membahas bersama-sama, secara tuntas sebab akibatnya dan cara mengatasinya. Sehingga kedepannya insya Allah kita juga bisa sukses seperti yang lainnya. Oke sahabat, mari kita bahas satu persatu. 7 sebab usaha kita selalu gagal. Dalam perspektif ilmu Islam, kegagalan usaha seringkali dapat dipahami melalui lensa konsep-konsep hakiki yang bersumber dari ajaran agama. Pertama, ketidakpatuhan terhadap qadar. Kegagalan usaha bisa disebabkan oleh ketidakmampuan menerima takdir yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah. Keberhasilan dan kegagalan kita dalam usaha merupakan bagian dari ujian hidup yang Allah berikan kepada kita, karena Allah tahu kita mampu untuk melewati ujian tersebut sahabat. Sepatutnya kita harus yakin sahabat jika, pada hakikinya rezeki ataupun kesuksesan seseorang dalam berusaha itu sudah ditetapkan oleh Allah. Tinggal bagaimana cara kita patuh pada ketetapan Allah. Apapun yang menimpa baik itu kegagalan ataupun keberhasilan, kita harus yakin sahabat bahwa itu semata-mata karena Allah. Jangan kita selalu berpikir bahwa keberhasilan kita itu karena usaha kita semata-mata. Memang sahabat secara kasat mata itu adalah karena kita yang usahakan. Tapi sahabat kita harus ingat dan yakin segala sesuatu di dunia ini itu Allah sudah mengaturnya. Kita dan usaha kita hanyalah asbab dari ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi janganlah selalu berpikir kalau keberhasilan kita itu karena kita sahabat. Cobalah sekali-kali istighfar dan meyakinkan dalam hati bahwa itu semua semata-mata karena Allah. Begitupun juga jika kita selalu gagal sahabat dalam berusaha, janganlah selalu menyalahkan takdir. Sekali-kalilah kita introspeksi diri, sudah benarkah apa yang kita usahakan itu sesuai dengan hati nurani kita ataukah hanya ikut-ikutan karena kita melihat banyak orang sukses di bidang itu. Cobalah sahabat kita mulai dengan sesuatu usaha yang memang connect dengan hati nurani kita dan hobi kita yang baik. Insya Allah kita akan sukses, karena sejatinya sahabat Allah itu lebih tahu mana yang terbaik bagi kita. Jadi jika kita mulai dengan sesuatu usaha yang memang dari hati nurani kita, maka kita akan connect dengan kemauan Allah. Karena hakikinya hati nurani adalah sesuatu yang baik pada diri kita. Meskipun kita ini adalah orang jahat, tapi yakinlah hati kita adalah tempat terakhir bagi kebaikan pada diri kita. Dan jika kebaikan itu kita bisa berusaha munculkan, maka tidak ada lagi pembatas antara ketentuan Allah dan kemauan kita. Karena pada hakikinya sahabat, hati itu adalah alat pada diri kita untuk berkomunikasi secara langsung dengan Allah. Jadi sahabat, marilah kita dari sekarang memulai usaha yang memang dari hati nurani dan hobi kita. Dan jika nantinya ada kendala, maka jangan berputus asa. Anggaplah itu ujian dari Allah untuk kita menuju kesuksesan. Karena yakinlah sahabat, tidak ada kebahagiaan yang hakiki di dunia ini tanpa melewati ujian. Dan jika ada kebahagiaan yang tanpa ujian, maka itu tidak akan bertahan lama. Kedua, kurangnya tafakur dan tadabur. Gagal dalam memahami dan merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah dalam setiap aspek usaha dapat membuat kita kehilangan arah dan makna yang sebenarnya, sehingga kita akan terus berjalan dalam putaran hawa nafsu yang suatu saat akan menjerumuskan kita dalam kegagalan sahabat. Kita kadang lupa untuk tafakur sejenak, mengingat dan memuji kebesaran Allah. Padahal kita tahu bersama sahabat, kesuksesan itu datangnya dari Allah. Kesuksesan itu adalah tanda kebesaran Allah yang Dia tunjukkan kepada kita, agar kita tahu betapa maha besarnya kuasa Allah. Allah mampu membalikkan keadaan kita kapanpun Allah mau. Jika kita tidak pandai-pandai bersyukur atas kebesarannya, mungkin kita yang dulunya sukses dalam usaha kita sahabat lambat laun atau bisa secara tiba-tiba Allah tahan kesuksesan kita karena kita sudah jauh melenceng dari arah dan makna hakiki yang sebenarnya dari kesuksesan yang Allah berikan kepada kita. Kita harus ingat sahabat, kesuksesan yang kita raih itu ada campur tangan antar sesama dan sejatinya ada juga hak orang miskin. Jadi sahabat, jika kita tidak ingin kesuksesan kita itu dicabut oleh, maka sering-seringlah kita tafakur dan sisihkanlah sebahagian rezeki yang telah Allah berikan kepada yang berhak. Dan jika kita yang selalu gagal dalam berusaha, maka sering-sering jugalah kita tafakur dan mengingat kebesaran Allah. Mungkin kita kurang bersyukur atas nikmat yang Allah telah beri kepada kita, karena kita menganggap itu tidak cukup. Jadi kita terus fokus
mengejar yang lebih lagi tanpa pernah bersyukur atas apa yang telah ada, padahal sejatinya sahabat Allah suka pada proses yang perlahan tapi pasti dan tepat waktu daripada yang terburu-buru hingga akhirnya bisa kehilangan arah yang baik. Jadi sahabat, mulailah kita biasakan bersyukur pada apa yang telah kita raih meskipun itu belum memuaskan, tapi yakinlah itulah yang terbaik bagi kita sekarang. Insya Allah kalau kita mampu bersabar dan selalu bersyukur maka Allah akan menambahkan yang lebih lagi, insya Allah. Ketiga, ketidakberkahan karena zalim dan maksiat. Jika usaha melibatkan kezaliman atau maksiat, maka kegagalan kita bisa dianggap sebagai bentuk balasan dari Allah sebagai akibat dari pelanggaran terhadap norma-norma keadilan antar sesama dan moral Islam, dan kita seharusnya bisa dan berusaha untuk menghindarinya sahabat. Kita harus ingat sahabat, kesaliman dan kemaksiatan selamanya tidak akan mendatangkan kebaikan, bahkan akan mendatangkan keburukan pada individu lainnya dan kepada diri kita sendiri. Kita pasti sudah tahu bersama akan hal ini, tapi kadang kita tidak menyadarinya. Kita atau mereka yang telah sukses dalam usahanya sering sekali menyepelekan masalah ini, karena kita tidak menyadari bahwa tindakan kita itu termasuk dalam suatu kesaliman, karena kita menganggap itu sudah baik dan benar, padahal kita sudah berbuat salim, di mana sering kita jumpai dan bahkan mungkin kita pernah merasakan bekerja pada seseorang atau tempat, yang bisa dibilang sudah sukses akan tetapi upahnya tidak sesuai dengan penghasilan dari usaha tersebut. Karena masalah kebutuhan mau tidak mau kita tetap bekerja pada tempat tersebut, dan apakah ini bukan suatu kesaliman pada sesama sahabat? Yakinlah sahabat itu suatu kesaliman karena telah memanfaatkan kelemahan seseorang, dan jika ini terus berlangsung maka lambat laun suatu saat usaha itu akan gagal nantinya, ataukah tambah berkembang tapi tidak membawa berkah, dan usaha yang tidak berkah itulah yang akhirnya akan membawa kita kepada kemaksiatan yang nyata. Kita akan gampang terbawa hawa nafsu kesenangan duniawi dan terus-menerus larut dalam melanggar norma-norma agama, yang akhirnya akan membawa kita pada kehancuran usaha maupun kehidupan kita kalau kita tidak cepat menyadarinya dari sekarang. Begitupun juga dengan kita sahabat yang selalu gagal dalam berusaha. Mungkin kita tidak menyadari dalam kita berusaha ada kesaliman yang menyertai usaha kita, sehingga kita tidak pernah sukses seperti yang lainnya, di mana seringnya kita dalam berusaha, kita lupa waktu karena fokus mengejar kesuksesan, lupa waktu bersama keluarga bahkan lupa waktu pada urusan akhirat. Bukankah ini juga suatu kezaliman pada keluarga dan diri kita sendiri, di mana keluarga kita butuh waktu untuk bersama, bercengkrama dengan keluarga dengan santai tanpa beban apapun, tapi kita hanya fokus pada usaha kita agar cepat sukses, tanpa berpikir sejenak ada keluarga yang menunggu waktu luang kita walaupun hanya sesaat tapi bermakna. Terlebih lagi kita sampai lupa pada urusan akhirat kita meskipun itu hanya sekali seminggu. Ini suatu kezaliman pada diri kita sendiri, dan hakikinya sahabat inilah faktor utama kita tidak akan pernah sukses, sekeras apapun kita berusaha. Karena ini adalah urusan yang sangat sakral sahabat dan kita harus yakin akan hal itu. Kalau kita terus larut dalam sikap itu, maka itu sama saja kita bermaksiat kepada Allah karena kita telah berani melanggar perintah yang sudah diwajibkannya kepada kita. Dan kalau demikian, apakah kita masih yakin akan sukses ke depannya? Kalau kita tidak berubah dan kembali ke norma agama yang telah menjadi tuntunan kita dalam kehidupan ini, jadi mari sahabat kita rubah semua menjadi yang lebih baik, yang lebih bersih dalam berusaha, yang tidak ditumpangi kesaliman dan kemaksiatan. Keempat, kurangnya ikhlas dan niat yang bersih. Kegagalan kita dalam berusaha dapat terjadi jika niat kita dalam berusaha tidak murni dan ikhlas bahkan terkontaminasi oleh kepentingan duniawi semata, bukan untuk mencari ridho Allah, yang kita kejar hanyalah kepuasan hawa nafsu duniawi. Niat yang ikhlas dalam berusaha juga merupakan faktor penting dalam keberhasilan suatu usaha, serta kemurnian tujuan usaha tersebut. Kadang kita memulai suatu usaha itu hanya demi kepentingan duniawi semata, bukan untuk mencari ridho Allah sehingga nantinya, kadang di tengah perjalanan kita diuji oleh Allah, dengan kegagalan agar kita dapat introspeksi diri, atas niat awal kita dalam berusaha, apakah sudah benar atau salah. Tapi kita biasa tidak peka atas ujian itu sahabat, malah kita kadang menyalahkan takdir atau orang lain, padahal itu semua karena niat awal kita memang sudah tidak benar. Jadi sahabat, mari kita luruskan niat kita dalam berusaha, murnikan niat kita sampai menjadi ikhlas semata-mata hanya untuk mencari keridhaan Allah. Karena yakinlah sahabat, jika Allah sudah ridho pada usaha kita maka kepentingan duniawi akan terpenuhi. Kelima, ketidakpatuhan terhadap prinsip ma'ruf dan munkar. Gagal menegakkan prinsip kebaikan antar sesama, dan menolak segala bentuk kemungkaran dalam usaha, dapat mengakibatkan kita akan kehilangan berkah dan dukungan dari Allah. Dalam mengawali ataupun sedang berjalannya suatu usaha,
Ini kerap sekali terjadi di mana prinsip kita dalam berusaha tidak sejalan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kita menempuh segala macam cara agar usaha kita bisa berhasil, sikut sana-sini yang penting bisa sukses tanpa menghiraukan prinsip kebaikan antar sesama. Fulus bertindak agar bisa mulus, tak peduli lagi jalan yang lurus. Kemungkaran pun terjadi dan keberkahan pun hilang dalam suatu usaha, dan kita pun terlena dalam situasi yang tanpa dukungan dari Allah. Ketidakpatuhan terhadap norma-norma agama pun mengkontaminasi dalam suatu usaha, sehingga tidak menutup kemungkinan kegagalan pun bisa terjadi. Jadi sahabat, mari sebelum terlambat, dalam mengawali ataupun sedang merintis suatu usaha, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar perlu kita terapkan, agar kebaikan antar sesama bisa terjadi, dan keberkahan serta dukungan dari Allah bisa tetap menyertai kita, dalam berusaha sampai meraih kesuksesan yang diridhoi oleh Allah. Keenam, ketidakmampuan memanfaatkan ilmu dan kekuatan spiritual. Ilmu hakiki Islam menekankan pentingnya menggabungkan antara ilmu duniawi dengan kekuatan spiritual kita. Kegagalan bisa terjadi pada kita, jika ilmu duniawi dan spiritualitas kita tidak seimbang dalam usaha. Ilmu merupakan peran penting dalam mengawali ataupun merintis suatu usaha. Tanpa ilmu segala sesuatu akan berjalan tanpa arah, hanya mengikuti arus dan akan terbawa arus, yang akhirnya akan sampai pada situasi yang mungkin tidak diinginkan akan terjadi. Jadi perlu penguasaan ilmu dalam mengawali ataupun merintis suatu usaha, baik itu ilmu duniawi ataupun ilmu ukhrawi. Tapi harus kita ingat kembali sahabat, ilmu yang kita maksud di sini, ilmu yang baik sahabat, ilmu duniawi termasuk dalam penguasaan tentang ilmu manajemen yang berbasis syariah. Karena dalam usaha, ilmu ini penting agar dapat mendatangkan keberkahan dalam usaha kita, serta ilmu ukhrawi yang termasuk dalam kekuatan spiritual, melaksanakan secara konsisten amalan khusus yang sesuai tuntunan dalam ibadah dapat mendatangkan kekuatan spiritual, dan jika dalam berusaha tidak dibarengi dengan ilmu duniawi dan kekuatan spiritual maka, usaha kita akan berjalan tanpa arah. Demikian juga jika kita hanya mengandalkan ilmu duniawi dalam berusaha, maka usaha kita akan berjalan pincang yang akhirnya bisa tersandung di tengah jalan. Jadi sahabat, perlu keseimbangan antara ilmu duniawi dan kekuatan spiritual dalam sebuah usaha, agar usaha itu bisa berjalan lancar mengikuti arus kebaikan yang penuh keberkahan. Ketujuh, kurangnya takwa dan ketaatan pada Allah. Kesadaran kita akan takwa dan ketaatan pada perintah Allah merupakan pondasi keberhasilan kita. Kegagalan dapat terjadi pada kita karena kurangnya ketaatan dan pengabdian kita pada Allah dalam setiap langkah usaha kita. Kesuksesan itu bisa diraih jika kita patuh dan tunduk pada perintah Allah, karena Allah adalah penentu akhir dari sebuah usaha. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha sebaik mungkin, baik buruknya nanti di akhir Allah yang tentukan. Jika kita dalam berusaha tidak mengikuti tuntunan Allah, maka otomatis Allah akan mengabaikan kita dan membiarkan kita menjadi budak hawa nafsu duniawi. Karena hakikinya sahabat, Allah itu mengikuti kemauan kita, mau menjadi baik atau jahat Allah kasih, cuman Allah juga telah memberikan pilihan pada kita. Jika kita tunduk dan taat pada perintahnya maka kita akan sukses dunia akhirat. Jika kita melanggar akan mendapat balasan dari Allah entah itu di dunia ataupun di akhirat kelak. Jadi sahabat, ketakwaan serta ketaatan pada Allah perlu kita tingkatkan, agar kita bisa sukses dalam berusaha. Karena hakikinya, kita ini tiada, hanya diadakan oleh Allah, untuk beribadah kepadanya, dan bersolawat kepada Rasul-Nya, Shallallahu ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.